2019 itu KIP Aceh Besar itu Gagal ya? menjadi KIP terlambat se-Indonesia, hasil perhitungan suara. Oke, ketika satu proses dari awal itu sudah bermasalah, tentu akan menghasilkan satu hasil yang kemudian bermasalah ya? Kita tidak melakukan secara terbuka, Oke ujung-ujungnya ABS, ya kan, asal bawa senang. Mohon maaf sebelumnya, mungkin titipan-titipan ketua partai. oke Dan saya oke. tetap akan melakukan upaya hukum semaksimal mungkin, semampu saya, untuk menghasilkan komisioner yang baik. Dang dung tang gedang dang dang daga daga dum gedam dam dam dung tang daga daga dum daga daga dum dung pang wow 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 wow. Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama kita di podcast Pro Justisia, alternatif mencari keadilan bagi bangsa Aceh. Hari ini teman-teman kita kedatangan salah satu anggota legislatif muda dari Kabupaten Aceh Besar, Bang Zulfahmi. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah Selamat sehat. datang Bang di ruangan podcast kecil-kecilan kita. Semoga hari ini bisa kita memberikan inspirasi dan juga informasi ya kepada masyarakat Aceh terutama. Nah Bang Fahmi mungkin bisa apa ya, kebetulan dari fraksi Gerindra juga dan sekarang membinangi Komisi 1 ya Bang, Ya, Ketua Komisi Ketua Satu. Komisi 1. Mungkin bisa Abang jelaskan dulu nih, apa Komisi 1 ini membidangi apa dan dia tanggung jawabnya apa aja nih Bang? Oke, ya, Komisi 1, ya, Iya kebetulan itu adalah bidang, pemerintahan, ya. iya Tapi sebelumnya terima kasih ya, iya, terima kasih sama-sama Bang. kepada Agak panas ruangan ini Bang ya. terima kasih pada podcast yang telah Iya mengundang iya, saya sama-sama Bang. di sore yang berbahagia ini. Iya Ini merupakan, salah satu tugas DPR. iya, memberikan informasi ya Bang. Iya, memberikan informasi kepada masyarakat Iya tentang, tugas dan fungsi daripada DPR itu iya sendiri. Kebetulan kita dipercaya di Komisi 1 oleh partai, iya dan alhamdulillah hari ini, teman-teman memberikan kepercayaan kita sebagai ketua Komisi iya Satu. iya, Komisi 1 itu, adalah komisi yang membidangi yang membidangi tentang pemerintahan. pemerintahan. Pemerintahan itu masuk, Sekdakap di bawahnya, Oke kemudian Kesbangpol di bawahnya, oke. kemudian, camat juga, camat juga, di bidang kita. Iya, Tapi yang paling menarik saat ini adalah, KIP, eee, politik dan hukum gitu, iya, bidang politik dan Komisi hukum, Satu. di Komisi 1. Oke, Ya, baik, terima kasih. Nah Bang, jadi menarik tadi terkait dengan KIP dan ini akan jadi, salah satu pembicaraan hangat kita pada sesi kali ini, pada episode kali ini. Tentu teman-teman nih di luar sana sudah mengetahui tentang soal, terkait dengan kisruh yang ada di Aceh Besar, terutama terkait dengan penetapan KIP. Bahkan ada beberapa gejolak massa, ada rilis dari media. Tentu ini kita coba undang Abang untuk bisa memberikan satu, kronologis yang utuh. Kenapa ini Bang? Kenapa nih pada bertanya-tanya kenapa bisa terjadi kisruh ini gitu? ya. Oke, mungkin memang ini menjadi hal yang sangat, fenomenal ya, Iya, di mana-mana, kisruh, kisruh. benar-benar. Hampir semua daerah, tentang KIP ini kisruh. Iya Padahal ini, menjadi ruang bagi kita untuk terus berdiskusi oke, bersama teman-teman, bersama masyarakat. Karena saya paham betul bahwa santan yang baik itu ya, berasal dari kelapa yang diperas yang baik, iya. ya. Karena kalau kelapa itu kalau nggak diperas, nggak keluar santannya. Seperti itu. Kadang-kadang jadi hasil santan itu kan bisa kita gunakan untuk buat-buat kue, Tapi ya kan. KIP ini santan atau kelapanya nih Bang? Oh ya, sebenarnya KIP ini menjadi kelapa. Ya, semakin baik diperas, semakin baik hasilnya. Oke Tapi kan ada aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar. oke Kita berdiri di negara hukum, oke ada aturan-aturan hukum yang oke teman-teman tidak bisa oke. melanggar gitu. Mungkin ini Bang Fahmi juga agak
masih menjaga-jaga ya untuk membuka satu apa sebenarnya yang terjadi dalam soal penetapan KIP Aceh Besar. Ini dari teman-teman juga tadi memberikan sedikit informasi ya Bang ke saya. Mungkin nanti Bang Fahmi bisa apa ya mengklarifikasi apakah ini benar atau tidak. Katanya ini pada proses penetapan KIP mulai dari tahap seleksi, kemudian tahap fit and proper test, bahkan dari tahap apa mengusulkan kepada KPU itu ada indikasi ya, ada dugaan. Yang pertama ada anggota KIP yang bermasalah secara etik, yang lulus ini ya, yang lulus kemudian juga persoalan terkait dengan apa ugal-ugalan ya beberapa anggota dewan katanya ya Bang. Ini beberapa yang saya baca di media. Mungkin Bang Fahmi selaku pelaku nih di ruangan legislatif itu bisa mengklarifikasi ataupun bisa menyampaikan lah apa yang sebenarnya terjadi itu Bang. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal Iya. yang teman-teman terlalu offset. Sepak bola ya Bang offside Ya, ini. offset. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang di dalam PP nomor 12 PP nomor 12 ya tahun 2002 sangat jelas tentang data tertib ya. bukan tata tertib tentang keDPR-an ya. Mungkin saya Iya. nanti coba saya lihat lagi. Di situ mengatur tentang rapat-rapat di komisi. Oke. Nah, jadi rapat komisi itu harus dipimpin oleh pimpinan komisi. Pimpinan komisi itu yaitu ketua dan Wakil komisi. wakil ketua komisi. Artinya apa? Artinya ketika komisi itu tidak dipimpin oleh ketua dan wakil ketua komisi, Oke. maka teman-teman sudah berusaha membegal komisi itu sendiri. Jadi proses saat itu tidak dipimpin oleh ketua dan wakil komisi, Bang. Ya, pada saat awal Iya. saya memimpin rapat internal komisi. Ada beberapa Oke. hal yang saya pertanyakan ke teman-teman, Oke. termasuk kemudian tentang mekanisme pemilihan pansel terbuka tertutup, Oke. kemudian tentang waktu yang cepat menurut saya, Oke. terlalu prematur menurut saya. Beberapa kali kita mencoba teman-teman untuk berdiskusi tentang hal itu, tapi ya teman-teman kembali lagi ya punya pikiran dan cara sendiri, ya oke, Oke. silahkan menurut saya. Berarti tadi coba saya kesimpulkan ya, Bang. Saya simpulkan ada satu aturan dalam proses penetapan KIP yang ada tersebut itu tidak sesuai. Salah satunya adalah PP nomor 12 ya, Ya, terkait dengan apa aturan rapat komisi. ya, Harusnya itu dipimpin oleh abang dan juga wakil. wakil ketua komisi. Tapi pada saat itu tidak demikian. Tidak demikian. Jadi pada saat pemilihan pansel, saya termasuk orang yang memimpin rapat. Oke. Saya termasuk orang yang ikut mewawancarai peserta pansel pada saat Oke. itu. Tetapi saya tidak lagi ikut dalam pleno. Kenapa? Karena dari awal saya sampaikan ke teman-teman, kita diskusi dulu. Oke. Ada masukan dari masyarakat tentang salah seorang anggota pansel yang lulus juga merangkap jabatan. Kemudian waktu yang mungkin terkesan dipaksakan. Oke. Tapi ternyata keinginan teman-teman di komisi lain seperti itu. Jadi saya tidak mau gegabah karena saya paham betul bahwa nanti proses yang tidak baik akan menghasilkan hasil Hasil yang tidak tidak baik baik. pula seperti itu. Apalagi KIP ya. yang Apalagi merupakan- KIP. KIP ini kan menjadi salah satu menjadi barometer tentang Iya. demokrasi di Aceh Besar. Oke. Kita pernah tercatat sejarah buruk loh tentang legislasi kita. Oke. Legislasi kita, pemilihan caleg kita, pemilihan dewan kita 2000 terakhir mana 19. 2019 ya. 2019. 2019 itu KIP Aceh Besar itu Gagal ya. menjadi KIP terlambat se-Indonesia hasil perhitungan suara. Oke. Itu menjadi catatan penting bagi kami ya untuk lebih berhati-hati mungkin ya Iya, dalam memilih anggota KIP yang dalam benar memilih anggota KIP seperti itu. dan profesional tentunya ya. Profesional. Oke. Oke, baik. Terus Bang, ini juga menyikapi juga terkait dengan atas kejadian ini apa yang dilakukan oleh Abang ini selaku Ketua Komisi 1 dan juga tentunya DPRK itu banyak anggota-anggota lain itu. Langkah apa yang benar diambil oleh DPRK ya? Karena sejauh yang saya tahu ini sudah dikirimkan ya Bang ke KPU. Iya. Saya tetap
Saya Dinda tetap berkeinginan, prosesnya baik, seperti itu. Oke, Apa yang teman-teman buat ini mungkin baik, tapi kan kita tetap ingin yang lebih baik. benar. Kehati-hatian dalam profesionalisme ini penting. Oke, Apalagi, KIP ini kan dilihat oleh banyak orang. iya, Mata masyarakat Aceh Besar semua tertuju ke KIP. oke, Saya tetap melakukan upaya, melakukan cara saya sendiri, agar KIP yang terpilih ini adalah KIP yang baik, seperti itu. oke, KIP yang memang profesional. Apakah KIP yang sekarang terpilih profesional? Oh, profesional. Kita menginginkan yang lebih profesional. Seperti oke. itu. Jadi Apakah kemudian apa ya Bang? Tentu ada dua pandangan ya, saya lihat ya, di DPRK itu sendiri ya. Ada satu kelompok anggota DPRK yang kemudian pro atas hasil ya, dan juga yang menolak akan hasil tersebut. Yang pro tentu sudah mengirimkan usulan ya. ya. Yang kontra ini apa sih rencananya Bang? Ya, kita juga sudah memberikan surat Ke KPU pemberitahuan ke KPU, ke DKPP, ke Ketua DPR, ke KIP Aceh. Kita juga sudah menyurati tentang dugaan ada. tentang mekanisme pemilihan KIP ini. Oke, Supaya apa? Supaya apapun keputusan KPU, kita tidak dipersalahkan, oke Dinda. baik. Tentunya bisa memberikan hasil demokrasi yang lebih baik tentunya ke Tetap, depan. tetap. Karena Oke, mungkin seperti saya ulang seperti tadi, Dinda, saya khawatir seperti itu. Hasil KIP yang terpilih tanpa ya, mekanisme yang baik, hasilnya tidak baik. Seperti itu. Karena oke, apakah pengalaman KIP sebelumnya tidak baik? KIP sebelumnya baik. Tapi oke, kita bicara sejarah, kita bicara apa yang telah terjadi. oke. 2009 itu menjadi catatan luka bagi demokrasi di Aceh Besar. Hasilnya itu menjadi hasil terakhir loh Untuk di perhitungan. Indonesia. Jadi itu menjadi catatan bagi kita, mungkin seperti Oke. itu. Mungkin agak aneh juga di Aceh Besar ini ya, Bang. Karena saya juga salah satu putra daerah Aceh Besar ya, dan mengikuti bagaimana proses perkembangan demokrasi di Aceh Besar ya. Tapi tentunya seperti ini, Bang. Jika kita lihat misalkan, mungkin nanti Abang juga bisa memberikan satu pandangan ya, ataupun informasi pada teman-teman, apa sih, kalau daerah lain kan KPU nih Bang, kita Ya, yang punya KIP dari kekhususan itu. Saya melihatnya seperti ini Bang, ada satu kejanggalan terkait dengan kekhususan Aceh gitu. Jadi Aceh sudah diberikan kekhususan untuk KIP. Jadi ada ranah DPRK ataupun DPRA untuk melakukan penjaringan anggota KIP. Tapi justru hasilnya saya tidak melihat ada apa ya, ada indikasi yang lebih baik untuk kemajuan demokrasi. Contohnya ini seperti sekarang KIP Aceh ini bermasalah, Sabang saya dengar bermasalah, apalagi ya Aceh Besar ini terutama bermasalah. Mungkin Abang bagaimana itu melihat satu fenomena yang seperti ini ya? iya. Sebenarnya Dinda, Iya, kekhususan Aceh ini harus kita syukuri. baik. Pemerintah pusat memberikan kekhususan Aceh melalui UPA-nya. Iya, Kita diberikan ruang yang sangat besar tentang demokrasi. oke. Salah satunya apa? Salah satunya pemilihan penamaan KPU Iya, menjadi KIP. Itu yang pertama. Yang kedua, penjaringannya DPR terlibat langsung dalam menentukan komisioner-komisioner independen. Tapi yang kita sayangkan, ini ribut di mana-mana ini. ributnya itu di mana? Karena gini, karena menurut saya, ya mekanismenya. Iya, Ketika teman-teman paham tentang caranya, oke. tata laksananya, saya rasa tidak ada persoalan. Semua punya keinginan, semuanya punya ambisi. Tapi ambisi dan keinginan ini harus juga dikelola dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Oke, baik. Seperti itu. Jadi memang agak ini ya, agak apa ya, agak menjadi pembahasan yang unik sebenarnya, Bang. Kalau misalkan kita melihat soal KIP di Aceh ya. Karena kan begini nih, Bang, penyelenggara KIP itu kan independen harusnya, tanpa intervensi apapun ya, tanpa ada lobby-lobby manapun ya, pada normanya seperti itu, terlepas dari fakta. Tetapi saya melihat ketika memang ada ranah si legislatif, kan si legislatif ini punya kemungkinan besar untuk maju ke depan, untuk dipilih. Tapi ini sudah memiliki kontak secara langsung nih dengan calon Ya, anggota KIP itu sendiri. ya, Bukankah itu kemudian jadi satu indikasi apa ya? Indikasi permasalahan itu ya? ya. Itulah Aceh.
itulah Aceh sebenarnya. Aceh diberikan kekhususan, Ya, memilih KIP secara langsung melalui DPR. Ini merupakan nikmat yang diberikan Tuhan untuk kita. ya, Seperti kembali saya katakan tadi, Dinda, mekanismenya, tata laksananya yang mungkin keliru. oke, Sebenarnya dengan dipilihnya oleh DPR, oke. ini membuat kita mengenal langsung, ya. Hmm, DPR melakukan fit and proper test, melakukan uji kelayakan. oke, DPR artinya apa? Artinya orang yang akan terpilih dikenal langsung oleh DPR. DPR kita kan mewakili masyarakat, mewakili rakyat, saya pikir tadi dikenal oleh rakyat. ya kan? Nah, Ya, benar, benar. DPR Ya, adalah perpanjangan tangan rakyat. ya, Artinya ketika kami melakukan seleksi, sama seperti rakyat melakukan seleksi. Seperti itu, Linda. jadi Bang Fahmi sudah mewakili saya juga hari Oh ini. iya, itulah bedanya. Ya, benar, benar. DPR sama eksekutif. Benar, DPR ini representasi daripada rakyat, rakyat. perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat. Makanya ketika DPR tidak berbicara, ketika DPR tidak menjalankan fungsinya, Iya. maka rakyat yang akan terluka. Oke. Seperti itu. Seperti yang terjadi saat ini. Soal kisruh di Aceh Besar. soal kisruh Aceh Besar. Rakyat kecewa, rakyat akan sedih dengan kisruh ini. Dengan hasil penetapan yang sudah ada ya, Bang? Iya, karena bagi kami, teman-teman pimpinan Komisi 1, Oke. merasa ini prematur. Apakah kemudian kami tidak? Kami aktif, kami bersedia. Buktinya Oke. saya sebagai pimpinan komisi melakukan wawancara terhadap pansel. Tapi ya seperti tadi lah. Kalau kita mau, gitu kan? Oke, baik. Jadi menarik ya, Bang, soal KIP ini ya. Jadi ini jadi satu apa ya? Jadi satu alat masuk lah bagi legislatif untuk menang kembali ke depan ya. Tetapi apa ya, Bang? Apa sebenarnya harapan besar ini selaku Abang dari Komisi 1 ya, Komisi 1 kemudian juga dari teman-teman yang lain terkait dengan KIP ini, terutama terkait dengan hasil yang ada di Aceh Besar, dan harusnya apa sih yang harus kita lakukan, apalagi kita nih, saya selaku anak muda, apa yang harus kita lakukan nih? Karena jujur banyak juga teman saya yang sudah menyuarakan hal itu ya, Bang. Jadi tetap aja tiap tahun itu bermasalah. Ya, memang Linda, saya dari awal sudah sampaikan ke teman-teman tentang mekanisme rekrutmen pansel Iya. dari awal. Saya sampaikan, kita ini perwakilan rakyat. Oke. Ketika kita melakukan rekrutmen tidak diketahui oleh rakyat, maka itu membuat rakyat kecewa. Oke. Salah satunya adalah terbuka dan tertutupnya Pansel. pansel. Saya orang yang sangat kuat menyuarakan itu terbuka. Artinya ada pendaftaran yang dibuka ke publik. Besar-besaran. Oke. Pendaftaran dilakukan besar-besaran terhadap rakyat, terhadap masyarakat Aceh Besar. Sehingga orang yang merasa berkompetensi bisa ikut. Oke. Seperti yang Dinda khawatirkan tadi terjadi kan? Benar, benar. Terjadi. Ketika dilakukan tertutup, maka ini akan terus mengerucut, tiba-tiba lahir Oke. komisioner yang baru. Saya termasuk orang yang tidak sepakat itu. Saya termasuk orang yang tidak berkeinginan ya demokrasi tertutup. Saya ingin terbuka. Supaya masyarakat Aceh Besar bisa mendaftar sebesar-besarnya Mulai dari pansel. dari pansel. Karena kan kalau konsepnya saja, mekanismenya saya sudah salah, ya seperti tadi, hasilnya Oke. juga nggak akan bagus kan gitu tuh. Tapi menarik ya, Bang, apa yang ada di Aceh Besar ya. Kalau dari beberapa pernyataan Abang, mulai dari pansel yang kemudian bermasalah, kemudian juga soal KIP yang tidak dihadiri ya. Tidak dihadiri, pada saat itu Abang diberitahukan atau bagaimana itu, Bang? Saya terakhir informasi itu dapat ya tentang wawancara itu. Selebihnya tidak mengetahui. Selebihnya itu saya tidak lagi mengetahui bagaimana mekanismenya. Walaupun Dinda, memang semua itu terschedule dengan baik. Oke. Terschedule. Tapi yang harus kita pahami bahwa kita butuh diskusi-diskusi dulu tentang tahapan-tahapan itu. Karena banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat yang saya terima tentang pansel, tentang hal-hal yang lain. Sehingga saya menolak untuk melakukan pleno pansel di malam itu. Di malam langsung wawancara.
Jadi wawancaranya siang, malamnya langsung penuh, saya masuk orientasi. Jadi sistem kebut semalam ya Bang? Kebut semalam, ini kan ya. Tapi ya, itulah demokrasi kita ya. Ya mungkin saya juga apa ya agak ngiri-ngiri sedap ini Bang membongkar ya, membuka ya satu fenomena yang terjadi di KIP, terutama di KIP Aceh Besar ya. Tetapi tentunya ya saya sepakat dengan apa yang Abang sampaikan tadi. Apa ketika satu proses dari awal itu sudah bermasalah, tentu akan menghasilkan satu hasil yang kemudian bermasalah ya. Ya, Dan itu lagi-lagi dari tim penyelenggara yang bermasalah, hasilnya bermasalah, tentu akan melahirkan kualitas calon legislatif ataupun calon kepala daerah yang kemudian juga akan bermasalah ya Bang. ya. Nah, kemudian juga terkait dengan soal demokrasi Aceh Besar ya, secara umum. Secara umum mungkin apa sih yang menjadi kekhawatiran Abang? Karena kan tadi Abang menyampaikan lagi-lagi kembali kepada si anggota dewannya, lagi-lagi kembali ke personnya, dia punya integritas kah, dia menjalankan sesuai dengan mekanisme kah, dan ini kan selalu terjadi nih Bang. Ya mungkin bagaimana kemudian Abang bisa melihat satu ruang ini ya, ruang yang memang punya integritas, itu memungkinkan ada nggak atau di Aceh Besar ini Bang? Iya. Jadi, Dinda, saya melihat, memang kalau kita tidak melakukan secara terbuka, Oke, ujung-ujungnya ABS, ya kan? Asal bos senang, kan gitu. Siapa bos ini? Mohon maaf sebelumnya, mungkin titipan-titipan ketua partai. oke, Ini juga menjadi catatan. Kalaulah memang ini saya pertanyakan kembali ke masyarakat Aceh Oke. Besar. Kalaulah bupati dipilih sama DPR, apakah kemudian masyarakat akan cedera, akan luka demokrasinya? Sama seperti terjadi dalam proses pemilihan KIP. oke, Ketika ini tidak terbuka secara umum, ya hanya dilakukan oleh beberapa orang saja dan ini tertutup sifatnya, oke, maka akan rusak, ya, akan mencederai demokrasi kita. Seperti itu. Itu menurut pikiran kami sebagai Oke. pimpinan Komisi 1. Nah, kemudian apakah kemudian hasil yang tidak baik akan merasakan itu tidak mungkin, tidak mungkin. Karena percayalah proses yang baik, tata laksana yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Apakah kemudian yang sekarang tidak baik? oke. Saya bisa katakan baik, tapi saya percaya dengan cara dan tata laksana yang baik akan menghasilkan yang jauh-jauh lebih baik. Artinya ini masih jauh, Masih jauh. masih jauh dari harapan ya Bang? Iya, masih jauh. Masih ada titipan ketua partai mungkin ya. Ya mungkin ini jadi soalnya ya. Oke. Oke, baik Bang Fahmi. Mungkin ini udah di penghujung ya. Penghujung sesi kali ini. Tentu mungkin Abang bisa memberikan satu statement kesimpulan ya. Terutama terkait dengan proses penyelenggaraan penetapan pansel, penetapan KIP, ataupun proses demokrasi di Aceh Besar. Ya tentu di kacamata sekilas yang saya lihat ini penuh dengan kepentingan ya. Saya tidak berani bilang kepentingan siapa ini ya. Tapi mungkin Bang Fahmi lebih tahu ini kepentingan siapa dan apa sih yang akan Abang wacanakan atau apa yang Abang akan rencanakan untuk menjadikan hasil tadi ya. Apa satu statement Abang tadi menjadikan demokrasi di Aceh Besar ini lebih baik. Begitu Bang. Ya, saya sebagai ketua Komisi 1, juga sebagai politisi muda Aceh Besar, tetap berkeinginan dan berharap Iya. demokrasi di Aceh Besar ini baik dan maksimal. Oke. Terutama ini menjadi contoh ke depan terhadap masyarakat Aceh Besar, terhadap politisi-politisi Aceh Besar. Tata laksana dan mekanismenya ini harus baik dan benar. Tidak bisa segala sesuatu itu dipaksakan. Ada norma hukum, ada aturan hukum, ada peraturan-peraturan yang harus kita tetap tegakkan di Aceh Besar. Jangan premanisme terjadi di Aceh Oke. Besar. Jangan kemudian begal Oke. terjadi di Aceh Besar. Ini mungkin kita tidak begal secara fisik ya, Oke. tapi begal secara hukum ini juga bahaya menurut saya. Oke. Seperti itu ya. Kemudian ya itu harapan kita sebagai politisi muda Aceh Besar, dan saya Oke. tetap akan melakukan upaya hukum
semaksimal mungkin, semampu saya untuk menghasilkan komisioner yang baik, yang bermartabat Oke, dan berintegritas untuk Aceh Besar yang lebih baik. Saya rasa. oke, baik. Ini agak mengerikan ya. Saya simpulkan tadi ya, Bang. Ada upaya hukum ya. Jadi ya agak mengerikan memang. Upaya politik sudah dilalui, saatnya upaya hukum. Mungkin ya semoga lah, Bang. Semoga harapan saya juga selaku salah satu anak muda di Aceh Besar dan di Aceh, semoga ya ada harapan-harapan ini bisa terlaksana dan terwujudkan. Tentu teman-teman ada satu slogan yang ada di Aceh Besar dan itu menarik saya rasa, yaitu kuat ngon Musraya, putuh ngon Wekat. Dan kali ini mungkin udah berbeda ya slogan itu, kuat ngon Musikaya kuat ngon Musraya, putuh ngon Asokaya. Ya. Jadi itu sudah ada satu perubahan ya. Ya teman-teman, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bang Fahmi selaku Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Besar sudah hadir dan memberikan sedikit informasi ya. Mungkin nanti kalau secara banyaknya bisa di belakang layar ya, Oh Pak. ya, boleh, boleh. Oke. Saya siap untuk dipanggil kapanpun. Ya, untuk kepentingan Aceh Besar yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di ujung sesi kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dung tang dang 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 taga daga dum dam 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 dung tang taga daga dum taga daga dum tung wow 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 wow. Pro Justisia.